Selamat datang di video kami. Pada video kami kali ini, kami akan membahas 2 bab yang ada dalam buku Code Complete Second Edition 2004. Perkenalkan, kami yang mereview adalah saya sendiri, Aryesa Putri Andini, NRP 52121000087, bersama dengan rekan saya Tori Andika Bukit, NRP 52121000102. Kami berdua adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi ITS dari kelas KPPLD. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada 2 bab yang akan kami review, yaitu bab 22 mengenai developer testing dan bab 23 mengenai debugging. Bab 22 developer testing. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengujian software, di mana terdapat berbagai jenis pengujian software yang akan dilakukan oleh para pihak pengembang atau developer. Apa sih testing atau pengujian itu? Testing merupakan suatu aktivitas populer yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari suatu perangkat lunak. Suatu perangkat lunak dapat diuji dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya dilakukan oleh para pihak pengembang, dan beberapa di antaranya yang lainnya dilakukan oleh para personel khusus. Berikut adalah macam-macam testing. Ada unit testing, component testing, integration testing, regression testing, system testing, beta testing, customer acceptance testing, performance testing, configuration testing, platform testing, stress testing, dan usability testing. Namun, pada bab ini hanya dijelaskan dan berfokus pada testing atau pengujian yang dilakukan oleh para pihak pengembang yang meliputi 5 pengujian, yaitu unit testing, component testing, integration testing, regression testing, dan system testing. Mari kita bahas pengujian tersebut satu persatu. Unit testing. Unit testing merupakan pengujian hal-hal yang paling mendasar dalam perangkat lunak. Sedangkan komponen testing setingkat lebih maju di atasnya, yaitu pengujian yang dilakukan terhadap komponen-komponen lain yang ada dalam sebuah program perangkat lunak. Selanjutnya ada integration testing. Integration testing merupakan pengujian kombinasi antara 2 atau lebih kelas, paket maupun komponen dalam subsistem untuk menguji secara keseluruhan perangkat lunak. Selanjutnya adalah regression testing. Regression testing merupakan suatu pengujian untuk menemukan cacat dalam suatu perangkat lunak dengan cara mengulangi pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang terakhir ada system testing. System testing merupakan suatu pengujian tahap akhir, di mana pengujian tersebut dilakukan terhadap uji keamanan, performa, sumber daya, waktu, dan isu-isu lainnya yang tidak dapat diuji pada tahap integration testing. Selanjutnya, apa sih bedanya testing dan debugging? Testing merupakan suatu aktivitas mendeteksi error, sedangkan debugging merupakan suatu aktivitas di mana kita mendiagnosa dan memperbaiki error dengan cara mencari tahu penyebab-penyebab error yang sudah dideteksi pada saat tahap testing. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bahasan peran developer testing dalam penentuan kualitas perangkat lunak. Testing merupakan suatu aktivitas yang cukup sulit dilakukan oleh para developer. Mengapa demikian? Karena beberapa developer meyakini bahwa tujuan dari testing bertolak belakang dengan tujuan pengembangan perangkat lunak. Apa demikian? Karena sejatinya testing bertujuan untuk mencari celah dengan cara merusak atau menguji kode-kode pemrograman, sedangkan tujuan dari pengembangan perangkat lunak adalah meminimalisir kesalahan dan menjaga keutuhan dari program perangkat lunak. Yang kedua, terkadang testing tidak dapat dengan mudah menemukan adanya error secara lengkap.
Selain itu, testing tidak menentukan kualitas software karena hasil dari testing hanya berupa indikator-indikator kualitas saja. Selain itu, juga testing membutuhkan suatu asumsi dalam penemuan error di kode pemrograman Anda. Lalu, apa gunanya testing? Meskipun demikian, hasil dari testing atau pengujian dapat digunakan untuk yang pertama, menilai reliabilitas dari suatu pengembangan produk. Yang kedua, hasil dari testing juga dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan perbaikan perangkat lunak. Selanjutnya, hasil dari testing juga dapat dijadikan sebagai desain maupun arahan dan review untuk pengujian di masa mendatang. Sekarang kita masuk ke dalam bahasan recommended approach to developer testing atau pendekatan yang recommended untuk melakukan pengujian. Untuk dapat mendeteksi error dengan usaha yang minimal, sebaiknya kita harus melakukan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, kita harus merencanakan pengujian pada tahap requirement. Setelah itu, kita juga harus merencanakan pengujian di tahap desain software sebelum melakukan konstruksi. Dan kita juga bisa melakukan basis testing dan data flow untuk menguji kode program pada perangkat lunak. Manakah yang lebih baik, pengujian di awal atau pengujian di akhir? Berikut adalah alasan mengapa sebaiknya melakukan pengujian di awal, karena pengujian di awal memberikan banyak manfaat, di antaranya meminimalkan usaha karena alurnya hanya terdiri dari test case, write code. Yang kedua, pengujian di awal diyakini dapat mendeteksi cacat lebih awal dan kita bisa dengan mudah memperbaikinya selanjutnya. Selain itu, pengujian di awal diyakini dapat membantu dalam memproduksi kode yang lebih baik karena programmer dirasa lebih fokus memikirkan pengujian dibanding melakukan coding. Yang keempat, pengujian di awal cenderung menghasilkan requirement problem yang lebih awal. Selanjutnya, melakukan pengujian di awal juga akan mendeteksi masalah pada requirement lebih awal karena akan sulit untuk melakukan pengujian requirement ketika kode program telah ditulis. Selanjutnya kita akan masuk pada bahasan limitation of developer testing atau batasan-batasan apa saja yang ada dalam pengujian developer. Biasanya para developer hanya cenderung melakukan clean test dibanding dirty test. Selain itu, para developer juga cenderung memiliki pandangan optimis terhadap software yang dibuatnya. Developer juga memilih untuk lebih percaya terhadap hasil desainnya sehingga pengujian yang dilakukan tidak mutakhir. Kita masuk ke dalam bahasan back of testing trick. Testing terkadang terkesan sangat melelahkan. Berikut adalah beberapa trik yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya pengujian yang berulang-ulang. Yang pertama, kita bisa melakukan incomplete testing atau pengujian tidak lengkap. Pengujian tidak lengkap ini hanya berfokus pada beberapa poin penting saja untuk dilakukan pengujian.
Selanjutnya, kita juga bisa melakukan structure basis testing. Konsep dari pengujian dasar terstruktur ini yaitu menguji setiap pernyataan dalam program setidaknya sekali. Cara yang paling mudah yaitu dengan menghitung semua pet yang ada. Ini merupakan contoh sederhana dari menghitung jumlah pet melalui program Java. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan data flow testing. Data flow testing ini berpusat pada penggunaan data sebagai error yang paling utama. Data terdiri atas tiga status, yaitu defined, used, dan killed. Defined merupakan data yang telah terinisialisasi tapi belum digunakan. Data used merupakan data yang telah digunakan, seperti contohnya argumen pada rutin dan sejenisnya. Sedangkan data killed merupakan data yang telah ditetapkan namun data terputus karena sesuatu hal. Selain tiga status data, ada pula kondisi yang mendeskripsikan tentang masuk keluarnya rutin pada variabel, yaitu ada kondisi enter dan kondisi exit. Kondisi enter merupakan di mana control flow memasuki rutin sebelum variabel dijalankan, sedangkan exit merupakan kondisi di mana control flow meninggalkan rutin setelah variabel berjalan. Dari status dan kondisi tersebut terdapat 8 kombinasi dari data, yaitu define, define exit, define killed, enter used, killed used, dan used define. Lalu bagaimana caranya kita melakukan data testing? Ada 2 strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah kita melakukan pengujian pada setiap variabel. Strategi ini merupakan strategi yang lemah karena kita harus menguji satu persatu baris dalam kode dalam baris. Sedangkan strategi yang lebih baik dilakukan adalah gimana kita menguji setiap kombinasi dari variabel yang telah terdefinisikan dalam suatu tempat ke tempat yang lainnya. Strategi ini diyakini karena sangat kuat karena kita telah mengetahui terlebih dahulu kombinasi dari beberapa variabel lalu menggunakannya pada situasi yang lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bahasan error guessing atau bagaimana cara kita menebak error. Cara menerka error yang paling mudah adalah dengan cara menggunakan intuisi maupun pengalaman-pengalaman sebelumnya. Biasanya, dalam mengembangkan suatu perangkat lunak, para pengembang telah memiliki pengalaman terlebih dahulu. Untuk melakukan pengujian error, biasanya para pengembang berfokus pada pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan dalam melakukan pengujian perangkat lunak sebelumnya. Yang kedua adalah boundary analysis atau analisis boundary. Pada analisis boundary ini, yang terpenting adalah kita harus memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam menganalisa suatu kondisi, di mana ada area yang tidak pasti. Dalam boundary analysis ada beberapa range nilai yang perlu diperhatikan, seperti nilai yang kurang dari 1 maupun yang lebih dari 1. Sehingga ada 3 kondisi yang memungkinkan, yaitu boundary below max, max, dan above max. Sekarang kita masuk ke bahasan bad data versus good data. Di sini adalah perbandingan antara bagaimana data yang baik dan bagaimana data yang buruk dalam dilakukan pengujian. Data yang buruk merupakan data yang
terdapat hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Data yang berlebihan juga tidak baik. Data yang salah atau invalid juga merupakan data yang buruk. Dan data yang tidak terinisialisasi dengan baik juga merupakan data buruk. Sedangkan data-data baik terdiri dari nominal cases seperti data-data yang telah diekspektasikan nilainya. Selain itu, data dengan minimum konfigurasi yang normal dan maksimum konfigurasi normal merupakan data yang baik. Data yang baik juga merupakan data yang kompatibel atau cocok dengan data-data yang sebelumnya. Jenis typical errors atau jenis-jenis error. Suatu hal bisa dikatakan klasifikasi error merupakan error yang terjadi akibat kesalahan klasifikasi dalam pengembangan software. Kesalahan-kesalahan tersebut biasanya meliputi cakupan dari error tersebut terbatas. Banyaknya error pada tahap konstruksi disebabkan oleh kesalahan programmer. Dan kesalahpahaman kesalahpahaman desain. Jenis-jenis error atau typical errors. Klasifikasi error merupakan error yang terjadi akibat kesalahan klasifikasi dalam pengembangan software. Kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya adalah cakupan dari error tersebut terbatas, banyaknya error pada tahap konstruksi disebabkan oleh kesalahan programmer, dan kesalahpahaman desain software. Selanjutnya adalah proportion of error atau seberapa besar error terjadi pada tahap pengembangan perangkat lunak. Semakin besar ukuran proyek, maka error pada tahap konstruksi akan menurun. Namun, tetap saja error pada tahap konstruksi menyumbang error yang paling besar dalam sebuah proyek. Setelah kita membahas tentang apa itu pengujian dan macam-macam error, kali ini kita akan masuk ke dalam alat-alat bantuan yang dapat dilakukan untuk menguji error. Yang pertama ada scaffolding. Scaffolding ini merupakan file-file dummy atau file-file buatan yang digunakan untuk mempermudah pengujian. Selanjutnya juga ada diff tool yang merupakan alat pengujian regresi atau pengujian ulang yang digunakan untuk membandingkan beberapa pengujian. Kemudian ada test data generator. Test data generator ini merupakan alat pengujian dengan cara melakukan enkripsi dan dekripsi dari beberapa bagian program. Selanjutnya ada coverage monitor. Coverage monitor adalah sebuah alat yang membantu untuk merekam kode-kode mana yang digunakan sesuai jalur dan mana yang tidak. Ada pula data recorder yang dapat digunakan untuk memonitor program Anda dan mengoleksi informasi-informasi status program dalam sebuah kegagalan. Ada pula symbolic debugger. Symbolic debugger merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan inspeksi pada kode. Selanjutnya ada sistem perturbers. Sistem perturbers merupakan sistem yang digunakan untuk mengecek kegagalan dalam melakukan running pada beberapa data yang sama. Dan yang terakhir ada error database. Error database ini fokus, seperti namanya, fokus pada database. Jadi dilakukan pengujian terhadap database dan dilakukan perekaman terhadap tingkat error yang telah terdeteksi maupun telah diperbaiki. Dengan adanya error database ini, status error yang terbuka maupun tertutup akan terekam dengan baik. Setelah mengetahui alat-alat bantu apa saja yang dapat
digunakan untuk melakukan pengujian. Berikut kita akan masuk ke dalam bahasan improving your testing atau bagaimana cara meningkatkan testing. Yang pertama, semua harus diawali dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan menghasilkan pengujian yang baik pula. Selanjutnya, dapat dilakukan retesting atau regression testing. Retesting merupakan pengujian yang didesain untuk memastikan bahwa software telah retesting atau regression testing merupakan testing atau pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa software telah berjalan dengan baik. Selanjutnya ada automated testing atau testing secara otomatis. Alat bantu utama yang dilakukan dalam automated testing ini berupa scaffolding, generate input, capture output, dan membandingkan antara output sekarang dengan output yang diharapkan. Kita masuk ke dalam bahasan yang terakhir, yaitu bagaimana cara kita menjaga data dari pengujian atau data-data apa saja yang dapat terekam dalam pengujian. Yang pertama ada administrative description of the defect. Jadi deskripsi dari kecacatan seperti tanggal pelaporannya, siapa yang melaporkan, judul dan deskripsi serta tanggal perbaikan akan direkam pada tahap pengujian. Selain itu juga ada deskripsi lengkap terhadap masalah, ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengulangi masalah, dan ada pula aktivitas-aktivitas perbaikan yang dilakukan. Selanjutnya juga ada related defects atau cacat-cacat yang berkaitan. Ada pula severity of problem, design, coding, or testing juga termasuk dalam yang direkam di tahap pengujian. Ada pula klasifikasi coding atau kode, lokasi, kelas dan routines yang berubah, orang yang bertanggung jawab, kode-kode yang dipengaruhi oleh cacat, jam ditemukannya kecacatan, serta jam dilakukannya perbaikan cacatan. Nah, itu tadi kurang lebihnya pembahasan yang ada dalam bab 2 mengenai developer testing. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 23. Kembali lagi bersama saya, Tori Andika Bukit. Di sini saya akan membahas chapter 23 yang berbicara tentang debugging. Mungkin untuk beberapa programmer, debugging itu adalah sebuah kata yang menakutkan. Mungkin merupakan sebuah aktivitas yang membuat mereka frustasi, membuat mereka putus asa. Dan di sini saya akan membahas bagaimana sih cara debugging yang baik dan benar, bagaimana supaya kita bisa menemukan error dengan lebih cepat dan memperbaiki error tersebut sehingga program yang kita rancang bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pengen tahu dan penasaran? Ikuti pembahasan saya berikutnya. Nah, ini adalah overview of debugging issues. Di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, what is bug? Bug itu kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti hama, atau bisa dibilang juga binatang-binatang kecil, atau seperti ngengat. Kenapa sih bug itu diidentikan dengan sebuah error dalam sebuah komputer? Di sini saya akan menceritakan sebuah sejarahnya dulu. Pada saat zaman komputer masih primitif, kita tahu komputer itu mungkin sangat besar, dan dengan komputer yang sangat besar dan kompleks itu pernah terjadi suatu error atau malfunction terhadap program komputer tersebut. Selidik punya selidik, ternyata jangan kau ketawa. Nah, sebelum kita membahas tentang teknik dalam debugging, kita akan membahas pendahuluannya dulu, atau mungkin bisa dibilang sekilas tentang gitu. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak kita. Pertanyaan pertama itu, what is bug? Apa sih itu bug? Bug itu dalam bahasa Inggris itu artinya adalah serangga atau hama, atau bisa juga kita bilang hewan-hewan kecil gitu. Kenapa sih bug ini diidentikan dengan error dalam sebuah program komputer atau software? Di sini diceritakan bahwa pada
zaman komputer masih primitif atau komputer yang masih mempunyai ukuran yang besar, pernah terjadi suatu error pada komputer tersebut. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata kesalahan pada komputer tersebut berasal dari atau bisa disebabkan oleh serangga yang masuk ke dalam komponen komputer tersebut, sehingga menyebabkan komponen-komponen di dalam komputer tersebut rusak, sehingga komputer tersebut mengalami malfunction gitu. Dan pertanyaan kedua, what is debugging? Debugging di sini adalah proses atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang programmer, di mana mereka akan mencari sumber atau letak error dalam sebuah program yang mereka buat, dan mereka akan memperbaikinya sehingga program tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan apa sih peran debugging dalam software quality? Debugging itu hanya sekedar memastikan kualitas software yang sudah direncanakan bisa dideliver kepada user sebagaimana mestinya. Jadi debugging itu tidak akan menambah kualitas dari software yang kita buat sendiri. Debugging itu hanya sebuah aktivitas di mana kita memastikan indikator-indikator atau kualitas-kualitas yang sudah kita tetapkan sebelumnya bisa dicapai oleh software tersebut. Ketika kita ingin menambah kualitas dari software tersebut, maka yang patut diingat adalah kualitas software sangat dipengaruhi oleh requirement dan proses construction. Jadi debugging tidak ada hubungannya terhadap software quality tersebut. Defect as opportunities. Mungkin di sini sebagai programmer menganggap defect itu adalah sebagai sebuah kesialan atau defect itu sangat tidak diharapkan. Tapi di sini saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir defect atau error atau kecacatan dalam sebuah software yang Anda buat itu sebagai sebuah kesempatan atau sebagai sebuah hal yang sangat bisa menambah kualitas Anda sebagai seorang programmer. Di sini kita akan melihat apa saja opportunities defect. Yang pertama, learn about program you're working on. Ketika defect terjadi, maka kita akan bisa belajar lebih lagi terhadap program yang sedang kita kerjakan. Ketika terjadi defect, otomatis kita akan mereview kembali program yang sudah kita buat. Dengan semakin sering kita mereview program yang sedang kita buat, kita akan semakin mengerti program yang sedang kita kerjakan tersebut. Dan ini akan menambah wawasan kita. Yang kedua, learn about kind of mistake you make. Ketika terjadi kesalahan, maka kita bisa belajar dari kesalahan tersebut, sehingga menambah kualitas kita dalam proses coding, sehingga kesalahan tersebut tidak terjadi untuk kedua kalinya. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi para programmer ketika programnya mengandung error atau kecacatan, maka mereka akan bisa belajar bahwa kenapa sih bisa terjadi error tersebut, apa yang salah, dan itu bisa memperbaiki untuk kedepannya supaya sang programmer tersebut tidak melakukan kesalahan yang serupa. Yang ketiga, learn about quality of your code from the point of view of someone who has to read it. Jadi ketika kita menemukan error dalam sebuah software, maka mau tidak mau kita akan melihat kembali source code yang telah kita buat dan kita akan membaca line per line. Dan dari ketika kita membaca source code yang kita miliki, maka kita akan mengetahui sebagus apa sih source code yang sudah kita buat. Apakah source code yang kita buat itu mudah dibaca untuk orang lain atau sudah efektif, dan ini akan menambah wawasan kita tentang kemampuan yang sudah kita miliki saat ini, dan menambah juga kesempatan kita untuk mengembangkan atau memperbaiki kemampuan kita dalam menulis source code tersebut. Yang berikutnya, learn about how you solve problem. Ketika kita menemukan defect dan kita mencari defect tersebut, maka kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita selama ini untuk memecahkan masalah, atau bisa dibilang bagaimana cara kita untuk menemukan masalah atau error yang terjadi pada program yang kita miliki. Apakah kita menemukannya dengan cepat atau menemukannya dengan lama, atau mungkin dengan sedikit frustasi. Dan hal ini akan bisa membuat kita untuk memperbaiki ke depannya bagaimana sih cara kita untuk menghandle atau mengatasi masalah tersebut. Dan mungkin kita akan belajar tentang bagaimana sih cara yang paling efektif untuk menemukan problem atau defect tersebut. Yang terakhir, learn about how you fix defect. Di sini juga kita akan belajar tentang bagaimana sih defect itu kita perbaiki. Apakah kita hanya memperbaiki error yang sekilas, atau kita memperbaiki error dan ketika kita run programnya justru akan muncul error-error yang baru gitu.
Di sini ketika defect terjadi, kita akan belajar tentang metode yang kita gunakan untuk memperbaiki defect tersebut. Dan ini adalah kesempatan bagus untuk kita ketika error terjadi di dalam sebuah program yang kita miliki, maka ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan ini, anggaplah ini sebagai sebuah motivasi kita untuk menjadi programmer yang lebih baik ke depannya. Jadi kita sebagai programmer tidak perlu takut lagi ketika terjadi defect atau error yang terjadi di software buatan kita sendiri. Nah, dan kemudian saya akan membahas tentang ineffective approach atau praktik atau bisa dibilang sebuah pendekatan yang tidak efektif di dalam solve problem atau menemukan error. Yang pertama itu find the defect by guessing. Ketika terjadi error atau defect di dalam software kita, seringkali programmer hanya menebak-nebak. Mungkin programmer menyebar print statement di setiap line of code sehingga untuk mengetahui di mana sih errornya. Atau mungkin banyak juga programmer yang menebak, oh mungkin ini salah di loop, coba diganti gitu. Dan ketika mereka mengganti source-nya, mereka tidak tahu pasti bahwa itu adalah akar permasalahannya. Ini sangat tidak efektif karena ini akan membuang-buang waktu saja. Dan ketika kita berbicara tentang program yang skala besar, yang mungkin line code-nya sangat banyak dan sangat besar, ketika kita guessing itu sangat tidak efektif dan itu sungguh lama. Lebih baik kita paham betul di mana sih akar solusinya. Dan pada slide selanjutnya saya akan bahas bagaimana sih cara menemukan defect dengan sangat efektif. Don't waste time trying to understand the problem. Ini ada sangkut pautnya dengan yang pertama tadi. Ada banyak orang yang bilang jangan buang-buang waktumu untuk mengerti masalahnya itu di mana gitu. Lebih baik tebak saja di mana kira-kira masalahnya. Jangan mengerti. Ini adalah pandangan-pandangan yang praktiknya itu sangat tidak efektif bagi programmer untuk menemukan defect tersebut. Dan yang terakhir adalah fix the error with the most obvious fix. Jadi banyak programmer itu memperbaiki codingannya hanya di permukaannya saja. Di sini saya sudah menampilkan gambar ya. Contohnya ada sebuah source code X sama dengan compute Y. Di sini terjadi sebuah masalah di mana ketika X sama dengan compute Y itu menghasilkan sebuah nilai yang tidak sebagaimana mestinya jika Y-nya adalah sama dengan 17. Misalnya X sama dengan compute Y, jika kita masukkan Y-nya itu dengan sebuah integer 17, maka akan menghasilkan 25,15. Tetapi di sini program yang kita buat mengalami kesalahan, mungkin munculnya 0 atau mungkin 25 saja, tidak ada 15. Dan ketika programmer menemukan sebuah masalah ini, mungkin dia bisa berpikir bahwa dengan mudah saja dia tambah if Y sama dengan 17, X sama dengan 25,15. Di sini saya bilang ini proses memperbaikinya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena mungkin saja error terjadi bukan hanya pada angka 17. Mungkin ketika Y-nya sama dengan 18 juga mengandung error. Di sini kita lihat sang programmer menambahkan else if lagi. Else if Y sama dengan 18, X sama dengan 27,85 di situ. Dan ini adalah proses memfix sebuah error yang sangat tidak efektif karena kita akan menggunakan if yang sangat banyak gitu. Lebih baik kita fokus kepada akar permasalahannya, yaitu akar permasalahan di program ini adalah compute. Bagaimana fungsi compute yaitu tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak menghasilkan sebuah nilai yang tepat gitu. Daripada kita buat if di sini, maka kita harus mencoba banyak if, atau mungkin kita punya banyak kondisional. Mungkin kita akan masukkan banyak nilai Y ke dalamnya, mungkin Y18, Y19, dan itu tidak ada bedanya dengan kita buat manual. Untuk apa kita buat sebuah program yang fungsinya untuk otomatisasi, tetapi kita masih menggunakan if yang sekian banyak ini. Dan masuk ke tahap selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih menemukan defect dengan yang secara cepat atau secara efektif gitu. Bagian ini adalah bagian yang paling sulit. Dan menurut pengalaman saya juga, ketika program kita mengalami error dan kita merasa sudah membuat sebagaimana mestinya dan masih saja terjadi error, ini adalah bagian yang sangat frustasi, dan bagian-bagian inilah yang sangat ditakuti oleh banyak programmer. Dan kita akan bahas bagaimana sih caranya untuk finding the defect itu.
Di sini di buku ini dikenalkan dengan scientific method of debugging. Bagaimana kita bisa menggunakan scientific method dalam proses menemukan defect yang ada di software yang kita miliki. Di sini saya contohkan studi kasus. Bisa dilihat di gambar ini ada list nama-nama pegawai dan gajinya. Di sini terjadi error di mana seharusnya nama-nama ini disorting berdasarkan abjad. Tapi kalau kita lihat di sini ada sebuah sorting yang keliru atau salah, di mana nama modula muncul dan di bawahnya ada nama many loop. Yang kita tahu bahwa kalau secara diurutkan berdasarkan alfabet atau abjad, many loop itu harusnya muncul duluan dibanding modula. Kenapa sih modula ini muncul duluan? Di sini ada error, dan bagaimana kita menemukan errornya? Di sini kita akan bahas menggunakan scientific method. Yang pertama, saya kenalkan sebuah nama stabilize the error. Ketika kita menemukan error, kita harus mengetahui test case atau bisa dibilang sebuah alur yang menghasilkan error gitu. Di sini ada statement making an intermittent defect occurs predictably. Jadi kita buat sebuah test case yang pasti menghasilkan atau resultnya pasti error. Dengan begitu maka kita akan tahu di mana sih letak error itu berada. Kita langsung ke contoh. Di contohnya ini adalah ketika kita buat sebuah list nama-nama tadi, kan tadi ada error di gambar sebelumnya bahwa nama modula itu muncul duluan ketika nama many loop, di bawahnya baru nama many loop. Tapi ketika kita refresh programnya, ini misalnya ya, maka urutannya berubah. Many loop sudah berada di tempatnya semestinya dan modula juga berada di tempat semestinya. Kenapa sih lo kok bisa tiba-tiba benar ini dan tidak ada errornya gitu? Maka kita akan berusaha untuk menstabilize error. Kita akan mencari sebuah test case yang menghasilkan error. Kemudian kita akan menambahkan sebuah nama fruit strip loop. Ketika kita menambahkan fruit strip loop tersebut, maka urutannya sudah berbeda lagi, sudah salah gitu. Di sini saya tidak menampilkan gambarnya, tapi saya ceritakan bahwa ketika kita menambah sebuah nama baru yang namanya fruit strip loop, maka urutannya berubah, dan ketika kita refresh, maka fruit loop itu sudah berada di urutan semestinya. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan di sini. Dan kita kemudian datang dengan sebuah hipotesa berdasarkan tadi error yang sudah kita temukan tadi, bahwa the problem has something to do with entering a single new employee. Jadi masalahnya itu muncul ketika kita menambahkan sebuah data employee atau data pegawai ke dalam sebuah program yang kita miliki. Bagaimana bisa kita lihat ketika kita menambahkan fruit strip loop, maka urutannya berubah, dan ketika kita refresh kembali halaman tersebut, urutannya sudah kembali benar. Dan di sini kita sudah menstabilize the error. Kita sudah tahu test case atau sebuah kondisi yang pasti menghasilkan error. Dan kita masuk ke tahap yang kedua, locate the source of the error. Kita harus mengetahui di mana sih lokasi errornya. Di sini you might suspect the defect is the result of specific problem. Jadi kita harus mengetahui atau menduga defect atau error itu pasti berasal dari sebuah problem yang ada. Yang kedua, you could then vary the parameter you suspect is causing the problem. Jadi kita bisa memvariasikan atau mengubah-ubah parameter yang kita duga pasti akan menyebabkan error. Pada tahap sebelumnya kita sudah menduga atau kita punya hipotesis ketika kita menambah sebuah data baru pegawai, maka urutannya akan langsung berubah, langsung salah gitu. Dan di sini kita akan memvariasikan parameter tersebut dengan mungkin menambah 2 pegawai, 3 pegawai. Dan setelah kita menambah banyak pegawai, ternyata urutannya tidak error gitu. Ada apa ini? Kenapa? Berarti kita menduga awal bahwa ketika kita menambahkan satu saja data pegawai, dia terjadi error, tapi ketika kita menambahkan 2 atau 3 lebih pegawai, maka sudah terjadi error. Dan itu dugaan kita. Tapi apa yang terjadi ketika kita menambah single atau satu data hard case Henry?
Nah, di sini misalnya. Di sini ketika kita menambah hardcase Henry yang saya tampilkan di gambar ini, dia tidak terjadi error. Hardcase Henry sudah posisinya sudah tepat gitu. Dan kita kembali lagi ke sebuah pemikiran bahwa ternyata nama hardcase Henry itu tidak ada stripnya dibanding dengan nama-nama sebelumnya. Mungkin kita lihat sebagai nama many strip loop atau fruit strip apa gitu, itu pasti akan menghasilkan sebuah urutan yang error. Jadi kita menemukan hipotesis bahwa names with function characters aren't sorted correctly until they are saved. Jadi nama, ketika kita insert nama yang mengandung sebuah strip atau sebuah karakter penghubung ke dalam sebuah data dan kita simpan, maka akan menghasilkan sebuah error, dan ketika kita refresh kembali software tersebut, maka sortingnya sudah benar. Itu adalah hipotesis kita. Dan begitulah studi kasus atau contoh nyata bagaimana seorang programmer menemukan error yang terjadi pada softwarenya atau program buatannya. Di sini saya akan membagi tips for finding a defect. Ada beberapa tips yang bisa diikuti dan menurut saya sangat efektif. Yang pertama, use all data available to make your hypothesis. Seperti contoh yang sebelumnya, kita harus menggunakan beberapa data yang kita miliki untuk membuat sebuah hipotesis. Yang seperti tahap awal tadi, setelah kita stabilize the error, kita akan menemukan banyak data-data yang menentukan bahwa ketika kita lakukan ini maka resultnya error, ketika kita lakukan ini maka resultnya tidak error. Kita gunakan banyak data tersebut untuk menghasilkan sebuah hipotesis awal kita. Define the test case that produce the error. Setelah kita menemukan test case yang menghasilkan sebuah error, mungkin test case tersebut belum sebenarnya tepat. Kita harus membuat sebuah test case yang lebih simple dan lebih spesifik menuju kepada errornya. Tips yang ketiga, exercise the code in your unit test suite. Jadi ketika kita menguji code-code tersebut akan lebih mudah ketika kita menguji dalam fragmen-fragmen yang lebih kecil atau dalam sebuah lingkup yang lebih kecil. Akan sangat sulit bagi kita untuk menguji sebuah atau memeriksa sebuah kode dalam skala besar atau dalam sebuah sistem yang besar gitu. Jadi kita harus membagi dalam fragmen-fragmen yang lebih kecil lagi. Use available tools. Saat ini tools untuk melakukan debugging itu sudah sangat banyak, dan tools debugging itu sudah sangat powerful, dan itu tidak ada salahnya untuk kita manfaatkan untuk memudahkan pekerjaan kita dalam proses melakukan atau mencari sebuah defect yang ada di program yang kita miliki. Reproduce the error several different ways. Jadi ketika kita sudah menemukan cara untuk menghasilkan sebuah error di dalam program kita, maka langkah kita lakukan adalah reproduce the error several different ways. Jadi kita cari langkah-langkah yang lain yang akan menghasilkan hasil yang error juga. Ini akan membantu kita untuk menganalisa lebih cepat atau lebih tepat di mana sih titik masalahnya itu berada tuh. Yang berikutnya, generate more data to generate more hypothesis. Kita harus menggenerate data yang lebih banyak dan kita akan menggenerate lebih banyak hipotesis. Bagaimana menggenerate data lebih banyak? Itu bisa dilakukan yang tadi, yang kita menghasilkan cara-cara lain untuk menghasilkan sebuah error seperti itu. Use the result of negative test. Mungkin ketika Anda menebak bahwa atau Anda sudah membuat sebuah hipotesis, ketika saya melakukan ini maka akan terjadi error, dan ketika hal itu tidak terjadi, maka jangan berkecil hati. Anda masih bisa menggunakan data tersebut untuk mengetahui bahwa oh ternyata masalahnya bukan di sini, masalahnya ada di bagian yang lain, dan ini akan membantu kita untuk mengetahui di mana sih titik masalahnya itu. Yang berikutnya ada brainstorm for possible hypothesis. Langkah yang dilakukan programmer yang membuat mereka seringkali bisa dibilang menemui jalan buntu dalam menemukan sebuah defect adalah mereka seringkali terpaku kepada satu hipotesis. Mereka tidak bisa melihat kemungkinan lain. Jadi tahap yang bisa dilakukan oleh seorang programmer adalah membrainstorm untuk mencari hipotesis-hipotesis yang mungkin. Jadi ketika Anda ingin mencari sebuah hipotesis, Anda harus sebutkan hipotesis sebanyak mungkin. Jangan pikirkan oh hipotesis ini tidak mungkin atau apa gitu. Anda hanya sebutkan dan tulis sebanyak-banyaknya hipotesis yang terpikirkan oleh otak Anda pada saat itu. Baru kemudian Anda analisis setelah Anda sudah menemukan banyak hipotesis tersebut.
Yang berikutnya, narrow the suspicion region of code. Jadi ketika kita sudah menemukan di mana sih kira-kira letaknya, Anda persempit sehingga Anda bisa mengetahui, oh mungkin titik letaknya di sini gitu. Karena seperti bahasan sebelumnya, ketika kita menganalisis atau memeriksa sebuah source code yang dalam fragmen kecil, maka itu akan sangat mudah bagi kita. Be suspicion of classes and routines that have had defect before. Mungkin ketika kita sudah menemukan sebuah defect yang terjadi pada sebuah kelas atau routines tertentu, pastikan Anda cek lagi kelas tersebut, karena bisa saja sebuah defect itu tidak terjadi atau bisa dibilang sebuah defect itu mungkin tidak sendiri. Mungkin ketika kita menemukan sebuah kelas A dan di dalamnya ada error, mungkin di dalamnya masih banyak error-error yang belum kita ketahui. Jadi ketika kita sudah menemukan sebuah bagian dalam source code kita yang mengandung error, maka kita harus memastikan lagi bahwa kelas itu sudah bebas dari error. Seperti itu. Check code that's changed recently. Mungkin kita sudah mengubah beberapa kode dan terjadi error, maka ada baiknya ketika kita melakukan perubahan sebuah kode, kita cek perubahan yang sudah kita lakukan tersebut. Expand the suspicion region of code. Di sini kita ada kebalikan dari atasnya. Ketika kita sudah menemukan sebuah error, kadang error itu disebabkan oleh banyak faktor. Jadi ketika kita menemukan sebuah titik error di sebuah bagian tertentu, kita harus expand dia ke lebih luas. Kira-kira error ini dipengaruhi oleh apa, dipengaruhi oleh kelas apa. Jangan hanya terpaku kepada satu titik itu saja. Integrate incrementally. Ketika kita melakukan sebuah construction, akan ada baiknya jika kita melakukan secara incremental. Jadi kita melakukan pertambahan terus menerus, dan ini akan membuat kita bisa mengetahui ketika terjadi error. Ketika misalnya terjadi error, kita tahu bahwa error itu terjadi ketika penambahan sebelumnya. Karena kita tahu bahwa sebelumnya programnya baik, ketika kita tambahkan source code tertentu terjadi error, berarti kita sudah tahu, oh berarti ini masalahnya terjadi di penambahan yang barusan kita buat itu sendiri. Check for common defect. Ada baiknya kita mengecek defect-defect yang terjadi, yang sering terjadi gitu. Hal ini bisa kita lakukan dengan membaca beberapa referensi buku atau membaca beberapa pengalaman programmer gitu. Karena biasanya defect yang sering terjadi itu mungkin terjadi juga pada software yang kita miliki. Talk to someone else about the problem. Mungkin ketika kita sudah buntu terhadap di mana sih masalah yang terjadi dalam program yang kita miliki tersebut, ada baiknya jika kita berbicara dengan orang lain. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita akan menemukan sebuah pandangan baru, atau mungkin sebuah pemikiran yang sebelumnya kita nggak pernah terpikir. Ini akan sangat menguntungkan bagi kita. Dan yang terakhir, mungkin ketika Anda sudah jenuh, sudah bosan, atau mungkin sudah merasa frustasi, hampir bunuh diri dengan defect tersebut, take a break from the problem. Mungkin ada baiknya ketika Anda mengistirahatkan sejenak pemikiran Anda. Karena menurut psikologis, ketika kita terpaku terhadap masalah tertentu, otak kita akan sangat lelah atau mungkin sudah stres, dan kita tidak bisa melihat kemungkinan di mana problem itu ada gitu. Jadi ada baiknya ketika mungkin Anda sudah merasa sudah menghabiskan waktu yang lama untuk mencari defect dan tidak ketemu juga, ada baiknya mungkin Anda istirahatkan sejenak otak Anda. Mungkin Anda pergi keluar jalan-jalan atau bisa melakukan olahraga yang bisa membuat otak Anda fresh kembali. Ketika Anda sudah merasa fresh kembali, Anda baru mulai mencari defect tersebut. Nah, di sini ada sebuah teknik untuk debugging, namanya brute force debugging. Nah, di sini saya menampilkan beberapa teknik brute force debugging. Bisa dibaca sendiri. Ya, mungkin bagi banyak programmer, brute force debugging ini throw away the section of code and redesign or decode it from scratch. Mungkin banyak para programmer ketika terjadi error, ya gampang aja, hapus aja semua source code-nya, baru buat lagi dari awal. Ada banyak seperti itu. Itu biasa disebut brute force debugging. Dan mungkin ada banyak pandangan mengatakan bahwa brute force debugging itu adalah sebuah teknik yang buang-buang waktu. Untuk apa kita buat ulang sebuah program yang sudah capek-capek kita buat hanya karena kesalahan-kesalahan yang kecil. Di sini
brute force debugging itu bisa saja menguntungkan. Misalnya ketika kita membuat sebuah software sederhana yang mungkin kalau kita buatnya hanya membutuhkan 15 menit dan terjadi sebuah kesalahan pada software tersebut, dan bisa saja ketika kita mencari software defect pada software tersebut membutuhkan waktu sekitar 20 menit atau 25 menit, maka akan jauh lebih efektif jika kita membuat ulang dari awal gitu. Jadi brute force debugging itu tidak selamanya merugikan, ada saat-saat tertentu di mana dia sangat menguntungkan. Syntax error. Jadi syntax error itu sering terjadi dalam proses coding kita, tapi dengan seiring perkembangan zaman, error pada sintaks itu sangat mudah untuk didapatkan, apalagi dengan mesin compiler yang sudah sangat bagus. Di sini kita sangat dibantu oleh keberadaan compiler tersebut, karena compiler tersebut akan menunjukkan di mana sih letak errornya, di line berapa gitu. Tapi ada beberapa catatan bagi kita untuk mengatasi syntax error. Yang pertama, don't trust line numbers in compiler message. Mungkin compiler kita menunjukkan bahwa ada error di line 19, tapi sebenarnya errornya itu bukan di line 19, justru berada di line 18, sehingga menyebabkan line 19 menjadi error gitu. Jadi ketika kita menemukan sebuah angka error di line sekian, jangan hanya melihat line tersebut, kita lihat bagian atasnya, bagian sebelumnya, dan bagian di bawahnya source code yang kita miliki tersebut. Dan ketika kita menemukan, oh ternyata bukan di line sekian tapi di line di atasnya gitu, ketika kita menemukan seperti itu, maka kita akan mencoba menganalisa kenapa sih compiler menunjukkan line sekian bukan line yang di atasnya gitu. Yang kedua, don't trust compiler message, karena compiler itu pada nyatanya adalah sebuah software pembantu gitu. Jadi mungkin message error yang mereka tampilkan tidak selamanya benar gitu. Jadi di situ perlu kemampuan kita dalam menganalisa source code tersebut untuk mengetahui apakah errornya yang dimunculkan compiler itu benar atau tidak. Jadi jangan terpaku kepada message error yang ada di compiler tersebut. Yang ketiga, don't trust the compiler second message. Terkadang compiler menunjukkan banyak error message, mungkin ada 2, 3, 4 gitu. Jadi ketika kita menemukan ada banyak error message pada compiler kita, maka yang menjadi fokus kita adalah error message yang pertama. Ketika kita melakukan error message, ketika kita sudah menemukan error message-nya ini dan yang pertama, dan kita sudah memperbaiki, maka kita harus melakukan compile ulang program kita. Jadi jangan langsung memperbaiki semua, mungkin di compilernya ada 2 error gitu, bisa saja hanya ada 1, yaitu di yang first message-nya atau pesan pertamanya yang terjadi error, dan ketika kita compile dan sudah benar gitu. Jadi jangan percaya kepada second message, ada baiknya kita melihat yang paling pertama saja dan kita perbaiki yang pertama, baru kita compile lagi. Ketika masih ada error lagi, baru kita cek lagi, kita perbaiki lagi gitu. Jadi lakukan step by step, jangan langsung melakukan semuanya gitu. Divide and conquer. Ada sebuah teknik yang namanya divide and conquer, bagaimana kita membagi-bagi sebuah line code yang sangat besar tersebut. Mungkin ketika kita menemukan error, ada sebuah error gitu, kita bisa melakukan teknik divide and conquer, yaitu kita bagi sebuah source code yang satu bagian utuh itu menjadi kita bagi 2. Mungkin ada bagian pertama dan bagian kedua, kita jalankan secara terpisah. Bagian pertamanya dulu kita jalankan, apakah terjadi error atau tidak. Kalau misalnya tidak terjadi error, berarti di bagian kedua yang kita jalankan, apakah bagian kedua itu terjadi error atau tidak. Dan ketika bagian tersebut terjadi error, maka kita bagi lagi bagian tersebut. Jadi istilahnya seperti teknik membagi, ada suatu bagian besar kita bagi 2, terus kita pilih yang mana kira-kira error yang menyebabkan error, dan setelah bagian yang itu menyebabkan error kita ambil lagi, kita bagi 2 lagi, kita tes lagi. Begitulah seterusnya sampai kita menemukan ke bagian yang paling kecil, dan disitulah letak errornya. Find extra comment and quotation mark. Terkadang sebuah error pada sintaks itu disebabkan oleh sebuah, bisa dibilang, karakter untuk komen gitu. Mungkin Java adalah, kalau karakter komennya adalah strip 2 kali gitu, dan kita harus menemukan mungkin errornya bisa saja itu, mungkin kita hanya membuat strip sekali sehingga tidak dibaca sebagai komen, atau mungkin sebuah tanda-tanda. Mungkin kalau di bahasa pemrograman yang paling sering itu adalah tanda titik koma untuk memisahkan line 1 dengan line berikutnya, atau tanda pemisah line.
dan ketika titik koma itu tidak kita cantumkan, maka akan terjadi error karena mereka hanya memandang masih satu line gitu. Jadi ketika terjadi syntax error, hal-hal yang kecil seperti ini yang patut menjadi perhatian kita. Setelah kita membahas tentang bagaimana sih menemukan defect atau error yang terjadi pada software kita, dan ketika kita sudah menemukannya, maka saya sudah bisa katakan bagian yang paling sulitnya sudah Anda lalui. Sekarang hanya tinggal fixing a defect. Gimana sih fixing a defect tersebut? Yang pertama, understand the problem before you fix it. Ketika kita sudah menemukan sebuah, oh sini letak masalahnya, kita jangan langsung melakukan atau memperbaiki error tersebut. Yang harus kita lakukan adalah, kenapa sih ini bisa jadi error gitu. Kita harus betul-betul mengerti kenapa bagian ini menghasilkan sebuah result yang error terhadap software kita, sebelum kita melakukan tindakan untuk fix tersebut. Understand the program, not just the problem. Ini sudah ada kaitannya dengan bagian sebelumnya, bagaimana kita harus mengerti dulu gambaran secara besarnya, sehingga ketika kita sudah mengerti gambaran secara besarnya dan kita mengerti problemnya, maka teknik atau cara kita untuk memperbaiki defect tersebut tentu akan menjadi lebih efektif. Yang ketiga, confirm the defect diagnosis. Mungkin kita sudah punya asumsi, oh errornya karena ini, errornya karena ini, maka kita harus betul-betul memastikan bahwa memang itu penyebabnya, bukan hanya sekedar tebak-tebakan saja. Jadi kita harus memastikan defect tersebut disebabkan oleh karena ini gitu. Baru relax. Untuk dalam melakukan defect kita harus relax, santai, jangan terburu-buru, karena ketika kita melakukannya secara terburu-buru, bukan tidak mungkin ketika kita memperbaiki defect tersebut, justru programnya tidak semakin benar, justru semakin banyak defect yang muncul. Jadi ketika memperbaiki defect pada software kita, yang patut menjadi perhatian kita adalah kita harus melakukannya dengan santai, jangan tertekan, jangan ada rasa terburu-buru sama sekali. Save the original source code. Ini sangat penting bahwa ketika kita melakukan perubahan atau memperbaiki sebuah source code yang kita miliki karena terjadi error, maka kita harus menyimpan source code aslinya, karena bisa saja ketika kita memperbaiki program yang kita miliki tersebut justru terjadi error baru dan kita bingung loh kenapa bisa terjadi error baru, dan mungkin kita lupa kan perubahan-perubahan di bagian mana yang kita ubah source code-nya. Jadi ketika kita sudah menyimpan source code aslinya, kita tinggal membandingkan saja, oh di bagian ini saya ubah, berarti kira-kira perubahan ini yang menyebabkan error, dan ini akan sangat efektif bagi kita dalam memperbaiki defect tersebut. Fix the problem, not the symptom. Ini ada hubungannya dengan yang saya tampilkan di contoh sebelumnya, bagaimana misalnya saya punya sebuah program sederhana untuk perhitungan di mana X tambah Y sama dengan berapa, jadi operasi penjumlahan gitu. Yang menjadi masalahnya adalah, misalnya saya punya sebuah problem di mana ketika Y yang saya masukkan adalah angka ganjil gitu, 5 misalnya, maka hasilnya itu kurang 1 dari hasil yang sebenarnya gitu. Misalnya X nya adalah 1, Y nya sama dengan 5. Ketika kita hitung pakai kalkulator, maka hasilnya adalah 6. Tapi justru software yang kita buat di sini justru menghasilkan angka 5. Jadi ada kurang 1 kan. Jadi kadang seorang programmer mungkin dengan mudahnya memperbaiki software tersebut, dia menambah statement if. Jadi if Y sama dengan 5, maka hasil akhirnya tersebut yang mungkin disebut variabel C tambah 1 gitu. Jadi itu tidak memperbaiki akar permasalahannya. Akar permasalahannya adalah di operasi penjumlahannya tersebut gitu. Jadi ketika kita hanya mengandalkan if statement dalam memperbaiki sebuah defect, maka itu sangat tidak efektif gitu. Mungkin seperti yang saya contohkan sebelumnya, mungkin bisa saja masalahnya bukan hanya pada saat Y-nya sama dengan 5, mungkin Y-nya sama dengan 10, atau mungkin Y sama dengan 15, atau mungkin Y pada kelipatan 5 atau sekian. Jadi kita ketika kita memperbaikinya akan membutuhkan banyak if statement, dan itu sangat tidak efektif. Change the code only for a good reason. Ketika Anda memutuskan untuk mengubah sebuah kode, pastikan bahwa Anda sudah punya alasan yang tepat kenapa saya harus mengubah itu. Jangan hanya melakukan kayaknya ini atau by guessing gitu. Anda harus punya alasan yang tepat. Make one change at time. Jadi jangan melakukan perubahan secara banyak gitu, atau
itu ada kaitannya dengan relax sebelumnya. Mungkin Anda terburu-buru, jadi Anda merubahnya dengan sangat banyak. Jadi pastikan untuk mengubah satu persatu gitu. Check your fix. Jadi ketika kita sudah melakukan perbaikan, kita harus cek lagi fix yang sudah kita lakukan. Jadi jangan kayak udah pasti benar ini, udah pasti benar, jadi langsung kita serahkan kepada manajer kita. Ketika manajer kita mengecek ternyata error, maka kita bisa saja langsung dipecat karena kita tidak bersikap profesional. Jadi pastikan untuk mengecek sebuah perbaikan yang kita buat apakah sudah memperbaiki error tersebut. Look for similar defect. Jadi ketika kita sudah menemukan sebuah akar permasalahannya adalah ini, maka kita harus mencari kira-kira masalah ini terjadi di mana saja di bagian program saya gitu. Jadi ketika Anda sudah tidak tahu similar defect tersebut, berarti defect yang kita miliki itu belum benar gitu. Jadi mungkin misalnya contoh program tadi, defectnya terjadi pada saat penjumlahan. Misalnya variabel X dijumlahkan dengan variabel Y, dan ketika Y-nya sama dengan 5, muncul kesalahan di operator penjumlahan tersebut. Jadi kita cari lagi di source code yang kita miliki, di mana sih yang kira-kira menggunakan operasi penjumlahan. Kita pastikan bahwa operasi penjumlahan itu sudah benar. Dan itulah teknik untuk fixing defect. Kita masuk ke bagian berikutnya adalah psikologi consideration in debugging. Jadi ini adalah bagaimana bisa dibilang pertimbangan-pertimbangan psikologikal. Nah, di sini ada sebuah statement menarik, saying what you expect to see. Jadi terkadang seorang manusia cenderung melihat apa yang dia harap untuk dia lihat gitu. Di sini ada beberapa nama variabel yang mungkin kita sulit untuk melihat perbedaannya gitu. Mungkin STOPPT dengan STCPPT. Itu mungkin kalau kita lihat sekilas akan sangat sama gitu. Padahal sebenarnya berbeda. Dan dalam melakukan sebuah program atau dalam melakukan sebuah proses debugging, mungkin tentu saja hal ini akan membuat kita bingung atau menganggap variabel tersebut sama. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa terkadang ketika kita membuat sebuah nama variabel atau nama kelas atau nama apa, pastikan menggunakan penulisan yang betul-betul berbeda. Misalnya kita lihat di yang paling bawah ini ada product dan sum. Ketika kita melihat produk dan sum itu pasti dua hal yang berbeda gitu. Debugging tools, ini adalah bagian terakhir. Jadi ketika kita melakukan proses debugging, pasti kita membutuhkan banyak tools. Di sini saya punya beberapa tools. Yang pertama ada diff. Ini adalah sebuah source code comparator. Jadi membandingkan source code satu dengan source code yang lain. Yang ini bisa dibilang seperti software pembantu, di mana misalnya kita sudah melakukan perubahan-perubahan pada software, pada aplikasi yang kita miliki, ternyata terjadi error, dan kita bisa membandingkannya dengan source code aslinya dengan source code yang sudah kita rubah. Kira-kira di mana sih perubahannya? Itulah gunanya. Ada compiler warning message. Ini biasa digunakan pada kesalahan-kesalahan sintaks. Ada execution profiler. Jadi ketika kita melakukan execution, kadang output yang dihasilkan di situ bisa membantu kita untuk menganalisis errornya itu di mana. Ada debugger. Ini adalah sebuah software yang saat ini sudah sangat canggih. Jadi sebuah debugger bisa langsung membreak atau menghentikan sebuah execution jika kita tandai parameternya di line sekian gitu. Dan debugger saat ini sudah sangat efektif dan sudah bisa secara otomatis mencari di mana letak error pada source code yang kita miliki. Dan patut menjadi catatan, mungkin tools-tools yang kita miliki ini sudah sangat canggih, dan menurut saya semakin lama akan semakin canggih saja. Tapi kita juga jangan terlalu mengandalkan tools-tools tersebut. Lebih baik kita memadukan antara kecerdasan kita atau otak kita dengan tools tersebut. Maka akan proses kita dalam melakukan debugging pasti akan sangat efektif dan sangat cepat. Nah, itu adalah akhir dari presentasi saya. Semoga bisa membantu orang-orang atau programmer-programmer di luar sana yang mungkin mengalami kendala dalam proses debugging. Sekian dan terima kasih.